Ya, kapan asingnya masuk? Karena dia yang backbone dari saham perbankan. Asing masuk kalau makronya bagus intinya kan. Nah, tadi kita lihat secara makro seperti apa. Untuk yang sekarang ini memang pro growth ya, itu plus minus, semua kebijakan plus minus ya. Mungkin Kemenko yang lama itu lebih konservatif ya, dimana dia lebih jaga fiskal defisit dan lain sebagainya. Yang ini mungkin lebih pro growth, langsung stimulus ini ada dua sisi. Kalau misalkan memang berhasil, otomatis kita punya GDP pasti naik. Tapi kalau sebaliknya, itu bakal jadi makin memberatkan. Nah, itu semua kebijakan pasti dua sisi lah ya. Nah, kemudian itu yang berkaitan dengan asing seperti apa. Itu dari foreignnya dulu ya, dari alokasi Indonesia masuk enggak gitu ke portofolio mereka. Caranya ya lihat makronya bagus enggak. Nah, kalau udah bagus, kita lihat lagi sektornya seperti apa, perbankan seperti apa. Kalau kita lihat beberapa perbankan besar ini, kalau kita lihat memang lendingnya ini berkurang ya, diantaranya dikarenakan aset quality-nya atau kualitas asetnya ini kita lihat banyak kredit macet gitu ya. Itu yang sebetulnya kita atau mungkin investor yang hindari gitu ya, karena kan dia usahanya minjemin uang orang, uang deposit ditaruh ke dia terus dia lending gitu kan, dia jadikan kredit. Nah, itu kalau kredit macet itu yang bahaya karena dia harus menyiapkan provisi lebih, sehingga kalau provisi lebih net income-nya pasti bakal turun, kurang lebihnya kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat aset quality masih kurang bagus. Terus kalau kita lihat lagi juga kemarin itu tight liquidity, di mana terlalu tinggi suku bunga, jadi dia punya cost of fund-nya atau biaya dananya itu mahal gitu ya, sehingga dia lending lebih mahal lagi. Nah, lending lebih mahal dilihat dari konsumennya juga ternyata nggak menyerap. Kenapa? Karena mereka melihat juga, kayak misalnya mungkin kita lihat di tahun ini ada nggak yang mau buka warung atau apa, mungkin mikir dua kali ya, karena konsumsi lemah gitu ya. Nah, itu sebabnya makanya kata saya perbankan itu sangat gampang analisanya atau dilihat, karena itu proksi dari sebetulnya satu negara itu seperti apa. Nah, kemudian yang investor hindari lagi mungkin yang paling besar itu ada di BRI mungkin ya, net sell ya, atau mungkin bank himbara ya. Kalau kita lihat BRI sendiri, BRI itu tiap bank itu kan punya tanda kutip punya spesialisasinya masing-masing. Ada yang di corporate, ada yang di bidang mungkin di grassroots seperti BRI gitu ya. Nah, kalau kita lihat di grassroots itu yang sebetulnya sekarang lagi bahaya banget sebetulnya. Kalau kita lihat, makanya stimulus pemerintah tuh makin lama makin banyak gitu kan buat nolong itu. Karena kalau kita lihat dari sisi paling bawahnya, di mana itu mungkin sekitar 60-70% dari BRI itu masih lemah gitu, sehingga kalau kita kemarin saya hasil meeting dengan manajemen direktur BRI, mereka menyebutkan baru akan naik dia punya lending itu di 2026, baru ada perbaikan, belum kembali ke level yang normal gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya investor asing hindari gitu. Itu sebabnya mereka melakukan net sell. Nah, kapan mereka net buy lagi? Ketika dari dua sisi, valuasinya murah, dan lagi kita lihat juga prospeknya seperti apa ke depan. Apakah benar daya beli kita tuh bakal naik nggak gitu, bakal seperti bahkan bisa melampaui sebelum COVID nggak? Kalau misalkan enggak, ya mereka consider ke negara-negara lain yang mungkin lebih baik gitu sih.